Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi bersama saya, Bu Santi, ya, yang akan membahas sedikit tentang soal-soal yang kemarin kita lakukan simulasi ya. Dan semoga ini bisa membantu sedikit penjelasan yang bisa diberikan untuk OSN Geografi, walaupun belum secara keseluruhan ya. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk beberapa materi yang kemarin sudah keluar atau dari simulasi itu. Sebenarnya kalau simulasi itu berlangsung kan kurang lebih nanti akan ada salah satu yang keluar atau materinya, kisi-kisinya juga pasti akan berhubungan di situ gitu ya. Oke, yuk kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu tentang soal yang nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah tentang angin monsun. Kalau begitu di sini kita akan membahas tentang masalah iklim ya, iklim. Anak-anak, iklim itu memang merupakan ilmu yang sangat susah bagi Bu Santi ya. Kenapa dibilang susah? Karena itu kita harus mengetahui beragam macam fenomena atmosfer yang ada di dalam bumi ini gitu ya. Dan juga di situ terjadinya iklim, perubahan iklim itu memang komponennya sangat banyak sekali. Sehingga kalau dulu misalkan musim hujan itu mulai bulan Oktober sampai bulan April itu bisa diprediksi seperti itu, tapi saat ini tuh nggak bisa seperti itu gitu ya. Kadang musim kemarau bulan Agustus misalkan ya, atau September itu masuk musim kemarau kan. Nah itu masih ada kadang-kadang hujan dan lain sebagainya. Apalagi kalau Agustus, Mei itu biasanya nggak pernah ada namanya hujan. Tapi saat-saat ini banyak sekali atau sering terjadi yang namanya hujan gitu. Sehingga perubahan iklim itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, karena memang ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan iklim. Bisa karena manusianya ya, ataupun juga dari iklim itu sendiri. Tapi kebanyakan memang dari kita sebagai makhluk hidup yang memang saat ini banyak sekali materi-materi ya, maksud saya perilaku-perilaku yang memang saat ini kita itu cenderung nggak ramah dengan lingkungan gitu ya, sehingga hal ini yang harus diperbaiki lagi untuk kita agar kita tuh lebih cinta lagi gitu terhadap lingkungan kita. Oke, yuk next kita bahas di soal yang nomor 1. Ini masih berhubungan dengan iklim dan perubahan iklim ya. Nomor 1 adalah pada saat monsun barat terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator, maka wilayah Kalimantan bagian selatan dan Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara ini akan mengalami musim apa? Oke, kata kunci di sini adalah monsun. Di sini adalah monsun barat. Kalau monsun barat itu sudah pasti akan turun hujan, ya kan? Terus, tapi di sini ada perkiraan ada wilayah Indonesia bagian barat selatan. Otomatis barat selatan kan meliputi dari Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara ya. Nah, ini mengalami musim apa? Kalau Bu Santi jawab ini adalah tetap musim hujan. Loh, kok bisa seperti itu, Bu? Iya, karena kita harus lihat dulu begini. Logikanya adalah seperti ini. Angin monsun, kita itu kenal dengan angin monsun itu adalah dimana dia itu merupakan angin yang memiliki gerakan massa udara yang sangat besar, sehingga di sini pasti akan ada perbedaan tekanan udara karena ini terjadi di bagian daratan ataupun di samudra atau lautan. Nah, angin monsun itu pasti akan sering terdapat berubah arah untuk saat ini, untuk perubahan iklim ya. Kalau dulu sih mungkin masih notabene masih bisa terbilang sangat tepat misalkan begitu. Tapi kalau saat ini kita bisa dikatakan anginnya itu bertiupnya juga kadang tiba-tiba yang harusnya musim kemarau jadi musim hujan. Atau sebenarnya kemarau tuh nggak pernah ada yang namanya hujan, tapi tiba-tiba ada hujan. Nah, itu perubahan iklim tuh yang sangat luar biasa. Nah, di sini yuk kita belajar lagi ya.
Kalau kita ketahui bersama anak ya, kalau angin monsun atau angin musim ini memang bertiup dari periode tertentu, terutama ini ada 6 bulan gitu ya. 6 bulan sekali kita pasti akan bertemu dengan yang namanya angin monsun, karena memang kita berada di daerah iklim tropis ya. Jadi di sini angin monsun itu pasti akan bertiup ya. Angin ya, angin itu tipenya dia itu pasti akan bertiup dari tekanan rendah ya, dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, itu pasti gitu ya. Ini konsepnya angin ya, angin, aduh agak loadingnya lama ya ini ya. Tapi nggak apa-apa. Angin dia ini pasti akan bergerak dari tekanan rendah menuju ke tekanan tinggi, itu pasti udah hukumnya seperti itu. Nah, sedangkan bumi kita itu kan terbagi atas bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Ada BU, bukan Budi Utomo ya. Dari bumi bagian utara, dan di sini adalah bumi bagian selatan. Di sini angin monsun ini ada hukum yang di sini memberikan penjelasan gitu ya, bahwa angin itu bertiup dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Maka ini nih gambarannya ya. Yuk kita coba ya. Di sini adalah garis khatulistiwa. Oke, paham dari sini? Di sini adalah bumi bagian utara dan di sini adalah bumi bagian selatan. Angin itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, begitu juga seterusnya ya. Sehingga ketika di bumi bagian utara, menurut hukum Weis-Ballot ya, Weis-Ballot namanya itu, ini dimana hukum Weis-Ballot ini adalah salah satu teori tentang udara atau pergerakan dari tekanan rendah ya ke tekanan yang tinggi itu ya. Sehingga bunyinya bagaimana, angin itu pasti dia akan berada pada mohon maaf sebentar ya. Insyaallah banyak banget sih gangguannya. Skip dulu sebentar ya. Oke, dilanjut ya. Yuk balik lagi ke hukum Weis-Ballotnya. Di Weis-Ballotnya ini kan begini, hukum Weis-Ballot itu menyampaikan begini, kalau kita berdiri membelakangi arah angin, maka bumi bagian utara itu dia dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Nah, tekanan rendah itu dia seolah berada di kiri ya, di kiri seseorang itu tadi. Nah, jika udara rendah kita berada di selatan, maka secara logikanya atau secara mudahnya kita menghafal, ketika hukum Weis-Ballot itu berbunyi di bagian bumi bagian utara, dia itu akan berputar ya, dia itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kok bisa begitu, Bu? Nah, bisa dibalik lagi ya. Angin itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Maka kalau di bagian bumi bagian utara, dia anginnya itu dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke rendah dengan berjalannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, karena bagaimana tekanan rendahnya di sini ya, terus kemudian dia beralih ke sini. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Bagaimana dengan bumi bagian selatan? Kalau bumi bagian selatan ya, dia bagaimana? Dia akan berjalan searah jarum jam ya, begini. Nah, seperti ini gitu ya.
karena tetap dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, tapi dia jalannya arah jarum jam begitu. Sehingga tetap kalau begitu kita ketahui bersama bahwa ya jawabannya Bu Santi tetap akan memilih musim hujan ya, walaupun bagian bumi utara begini, kemudian selatannya mengalami musim apa, tidak musim kemarau ataupun masa di sini ada masa transisi dan lain sebagainya, tidak ada masa transisi ya. Jadi tetap akan mengalami hujan karena begini, angin monsun barat ya yang bertiup setiap sebulan sekali. Oh ya, bentar. Ya, jadi angin monsun ini yang bergerak setiap 6 bulan sekali, dia ini akan membawa uap air yang banyak gitu. Jadi ketika dapat disimpulkan kalau angin monsun ini bertiupnya kalau di musim di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dia pasti akan memiliki intensitas hujan yang paling tinggi ya. Sehingga ini yang menyebabkan, nah ini loh ya, dari hukum Weis-Balat saya lagi nih ya, bahwa hukum Weis-Balat itu adalah angin ini pasti akan dari tempat yang memiliki tekanan dingin atau rendah menuju ke tekanan yang panas ya. Terima kasih ya Dek ya, pinter ya Dek. Iya, ke tekanan tinggi ya ataupun panas. Jadi kalau di bumi bagian atau belahan utara ini beloknya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, sehingga hukum Weis-Balatnya ini adalah bagaimana? Searah jarum jam apa? Berlawanan jarum jam ya, ada siklon dan antisiklon ya di sini ya. Ini bagian utara. Kalau siklonnya air siklonnya di sini adalah dimana dia pasti akan membentuk pusaran dari kecil ke besar sehingga dia bergerak seperti ini. Kalau siklonnya ya. Bagaimana kalau misalkan di bumi bagian utara, dia pasti akan berputar berlawanan arah jarum jam ya. Bagaimana kalau misalkan bumi bagian selatan, dia akan berputar searah jarum jam ya. Ini kalau siklon, karena siklon itu ada titik pusatnya, terus kemudian dia begini ya. Ini adalah angin siklon yang ada di bumi bagian selatan ya. Kalau di bagian utara dia akan berputar berlawanan arah jarum jam ya, karena siklon itu dari tekanan tinggi rendah ke tekanan tinggi. Bagaimana ini dengan antisiklon? Antisiklon itu dia memutar keluar, sehingga dua-duanya baik itu bumi bagian utara ataupun selatan, dia ini sama-sama memiliki arah yang berputar keluar gitu ya. Jadi di bagian bumi utara berlawanan nih kalau antisiklon ya. Bagaimana dia? Kalau tadi di siklonnya dia berlawan arah jarum jam, tapi kalau antisiklon itu berada searah jarum jam ya, searah jarum jam, sehingga walaupun keluar ya, sehingga dia itu pasti akan, kalau antisiklon itu dia pasti akan membuat pola yang besar gitu, anginnya tuh yang besar begini ya. Nah tapi dia itu memiliki pusaran yang besar gitu begini ya. Polanya dia seperti ini nih. Jadi kalau di antisiklonnya dia ini adalah, kalau bumi utaranya kebalikannya searah jarum jam, kalau bumi bagian selatannya dia berlawanan arah jarum jam. Ini yang mempengaruhi dari pergerakan musim ya. Nih jadi begini. Nah tapi besar begitu. Sedangkan kalau yang untuk ini bumi bagian selatan, dia pasti akan membuat angin searah jarum, berlawanan arah jarum jam karena dia berputarnya keluar. Nah seperti ini ya, bisa dibilang seperti ini loh.
bumi itu kan bulat ya, terus kemudian Masya Allah, mohon maaf ya, lanjut lagi ya, yuk. Oke, bumi ya, bumi nih, oke ya kan, aduh, bumi, terus kemudian bumi nih ya, anginnya kalau siklon ini pasti akan dari sini gini ya kan, berputar. Nah ketika di bumi bagian selatan begini ya, jadi kalau di sini dia itu adalah bumi utaranya dan bumi bagian selatannya apa nak? Ya wah cantik ya, ya. Iya. Jadi di sini dia buminya begini ya, jalannya berputarnya begini. Jadi sini nih dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ya, karena kalau di sini dia adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau masuk di sini dia itu akan bagaimana? Searah jarum jam, begitu ya. Saya ulangi lagi. Nggak fokus deh kayaknya. Mohon maaf ya, Bu Santi ulangi lagi nih. Oke, ini bumi bagian utara dan bumi bagian selatan ya. Bagaimana nih? Nah, kalau di sini dia pasti akan berlawanan arah jarum jam. Masuk ke sini, cret. Nah, di sini dia akan berputar searah jarum jam. Nah, beginilah ya. Nah, ini adalah siklon. Bagaimana dengan antisiklon? Maka dia akan berbalik memutar keluar. Jadi bagaimana kalau bumi bagian utaranya dia pasti akan searah jarum jam begini. Kemudian kalau di bumi bagian selatan dia pasti akan berlawanan arah jarum jam begini. Sehingga di sini tuh pasti akan membuat pusaran-pusaran besar untuk angin itu. Dan biasanya kalau antisiklon itu yang menyebabkan banyaknya badai-badai ya. Badai pasti berlalu. Nah, ini adalah yang anti siklon ya. Oke. Jadi jawabannya Bu Santi, saya pasti akan tetap membahas masalah yang jadi apa? Jawabannya tadi saya tetap akan memilih yang hujan. Kenapa nggak kemarau Bu? Tidak ya. Karena di sini yang dipengaruhi adalah angin monsun barat, sehingga tetap dia akan memiliki atau mengalami musim apa? Musim hujan. Oke, semoga bermanfaat ya nak ya. Jawaban yang bisa diberikan walaupun nggak begitu jelas banget ya karena banyak gangguan kalau kasih ini. Nah next part Bu Santi akan memberikan soal-soal penjelasan lagi ya. Jadi sekaligus Bu Santi memberikan sedikit materi juga tentang apa namanya, tentang iklim gitu ya. Sehingga iklim itu memang cepat sekali berubah karena iklim di sini iklim itu kita harus tahu dulu nih, iklim itu kan sebenarnya dalam ranah yang lama ya. Dari iklim itu kan iklim itu terjadi karena oke lanjut ya. Jadi iklim itu memang dia kan mengacu berubah dengan jangka waktu yang panjang, karena iklim sendiri itu juga hitungannya dia tidak hanya langsung iklim itu tidak hanya langsung beberapa bulan saja, tapi dia juga mengalami mengalami perhitungan yang panjang, sehingga suhu dan pola cuaca itu akan mempengaruhi dari iklim. Dan pergeseran ini terjadi secara alami dengan adanya siklus matahari atau dari gerak semu matahari itu juga gitu. Sehingga dari perubahan iklim yang terjadi itu secara signifikan, itu pun juga perubahan itu bisa dipengaruhi oleh curah hujan ya, kemudian juga pola angin ya, anginnya tuh kayak gimana, karena saat ini siklon dan antisiklon pun itu tidak bisa ajak atau tidak bisa tepat di bulan-bulan itu. Jadi kelihatannya memang perubahan iklim ini sangat
ekstrim sekali karena kita tahu perubahan iklim itu memang banyak sekali faktornya. Salah satunya memang ada efek gas rumah kaca. Rumah kaca itu bukan berarti rumahnya semua kaca, enggak. Tapi di sini yang dimaksudkan efek rumah kaca itu adalah apa ya? Banyak sekali vegetasi atau misalkan di bagian lapisan-lapisan atmosfer kita itu yang dari penggunaan manusianya atau CFC ya, kita tuh banyak sekali melakukan atau menggunakan CFC itu tadi yang bisa membuat efek gas rumah kaca itu. Jadi kalau gas rumah kaca di sini ini merupakan satu peningkatan suhu yang sangat luar biasa ya. Dia ada cuaca, ada suhu juga ya. Suhunya ini di sini luar biasa, sangat berubah secara drastis. Sehingga di sini menyebabkan banyaknya kenaikan air laut, ya kan? Air laut. Sehingga kalau air laut di sini semakin dia melakukan presipitasi, maka dia pasti akan berpengaruh terhadap hujan gitu. Sehingga dari sini apa efek gas rumah kaca itu banyak sekali ya. Faktor memang yang pertama yang memicu dari efek rumah kaca itu adalah CO2 atau karbon dioksida dan gas-gas yang lainnya yang memang banyak mempengaruhi terjadinya gas atau efek rumah kaca gitu. Misalkan dengan kita menggunakan AC gitu ya. Terus kemudian kita menggunakan semprot gitu. Itu tuh juga termasuk salah satu yang menjadi efek gas rumah kaca itu tadi. Sehingga di sini efek rumah kaca juga merupakan hal yang harusnya kita sebagai manusia itu yang harus menjaga pola itu, karena memang sebagian panas dari matahari itu dipantulkan gitu ya, dipantulkan lagi gitu ya, kemudian tertangkap atau masuk ke lapisan-lapisan atmosfer itu tadi. Sehingga kalau gambarnya ya gas efek rumah kaca tuh kayak gini. Oke. Ini bumi ya. Nah, itu kan punya lapisan-lapisan banyak. Nah, ini anggap aja di sini ada lapisan stratosfer, ya. Di sini ya ada stratosfer dan sebagainya di sini. Nah, di sini tuh kan ada matahari. Nah, ini mataharinya ya. Mataharinya kan kasih sinar nih. Nah, sinar yang masuk ke sini ini dipantulkan lagi. Nah, pantulkannya tuh seperti ini. Nah, ini loh yang menyebabkan gas efek rumah kaca, sehingga matahari tuh nggak masuk ke sini dengan baik ya, karena di sini memang kita juga vegetasinya juga sudah banyak berubah ya. Terus makanya di sini begitu banyak sekali gas-gas yang berpengaruh, sehingga CO2 atau gas-gas yang lain di atmosfer itu menangkap panasnya sehingga dia dipantulkan lagi. Beda kalau misalkan di sini kita sudah ramah lingkungan ya, dan tidak banyak sekali menggunakan hal-hal atau CFC yang nanti bisa menyebabkan efek rumah kaca. Jadi gini lah, dia mantul. Cahaya matahari itu dia mantul begini. Sehingga inilah terjadi efek rumah kaca, dan dampaknya dari efek rumah kaca tuh banyak sekali. Salah satunya juga perubahan iklim secara global ini ya. Sehingga dari efek gas rumah kaca ini memang memiliki banyak sekali hal-hal yang kurang baik untuk kita. Dampaknya dari efek rumah kaca itu juga banyak sekali. Salah satunya juga perubahan bumi, yang iklim bumi itu yang saat ini tidak bisa ajak gitu seperti dahulu. Jadi perubahan iklim saat ini tuh sangat luar biasa, dan efek yang paling serius dari gas rumah kaca itu adalah dimana ketika nih suhu air laut itu, ketika suhu air laut itu meningkat, otomatis dia kan melaksanakan presipitasi ya, kemudian sama awan dia ditangkap, kemudian dia akan mengalami namanya hujan atau evaporasi. Ini yang memang menyebabkan perubahan iklim yang secara drastis. Nah, di situ. Tapi kalau misalkan kita menjaga
bumi kita dan mencegah yang namanya efek rumah kaca, maka di sini akan berdampak sangat besar buat kita, sehingga kita bisa merasakan senang lagi, tentram lagi, dan cuaca tidak sangat ekstrim, jadi kembali cuaca lebih baik lagi gitu ya. Dan saat ini memang bukan berarti Bu Santi nggak suka sama AC ya, saya juga suka sama AC gitu ya, dingin dan sebagainya. Tapi disinilah yang menyebabkan banyak sekali efek rumah kaca, walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak hanya AC aja, tapi banyak pakai spray, hairspray dan lain sebagainya. Terus kemudian tanaman-tanaman yang misalkan harusnya ada tanaman, terus kemudian kita buat lahan, nah itu juga merupakan salah satu efek gas rumah kaca. Oke, anak-anak, semoga itu bisa bermanfaat ya untuk kita, untuk kalian, untuk belajar sedikit, walaupun Bu Santi nggak bisa menjelaskan secara detail banget. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Next kita ke video yang lanjutnya ya, untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.